tetap suwe-suwe wekah nuruti kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kita di matematika umum kelas 10 ya anak-anak ya. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari fungsi yang kemarin yang dikenal dengan nama fungsi komposisi. Nah, seperti apa fungsi komposisi itu? Nah, ini ya, ini harapan dari Bu Nur memberikan materi ini agar kalian bisa menyimak materi ini dengan baik meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh. Juga tolong diperhatikan untuk senantiasa diisi link presensi ataupun link tugas yang senantiasa saya berikan. Karena banyak sekali anak-anak ternyata yang tidak ngereken pelajaran saya ya, saya tidak tahu maunya apa. Tapi yang jelas anak-anak yang rajin, saya janjikan nilaimu akan jauh lebih baik dari semester kemarin. Tetapi yang tidak, ya tunggu konsekuensinya saja. Terserah kamu, apakah kamu mau mendapatkan nilai yang lebih baik atau hanya jalan di tempat bahkan menurun, silahkan. Karena apa, nasib kamu yang menentukan adalah kamu sendiri. Ya, saya di sini hanya sebagai guru pengampu matematika umum hanya berusaha untuk memfasilitasi kalian. Baik anak-anak, saya lanjutkan penjelasannya. Kita pahami mengenai fungsi komposisi. Jadi ini, fungsi komposisi itu merupakan penggabungan operasi dari dua fungsi secara berurutan yang akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Nah, fungsi yang baru itu disebut dengan komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Jadi operasinya ini, komposisi fungsi. Komposisi itu nanti disimbolkan atau dinotasikan dengan bunderan ya, seperti huruf O begitu. Itu bacanya komposisi. Komposisi yang kita pelajari adalah komposisi dari dua buah fungsi. Nah, ini dicontohkan. Ini adalah himpunan A, diagram himpunan B, dan himpunan C yang anggotanya masing-masing adalah X, Y, dan Z. Nah, yang pertama, X dipetakan, X anggota himpunan A dipetakan ke Y anggota B. Ini fungsinya adalah fungsi F. Jadi X anggota A dipetakan oleh F ke Y anggota B. Jadi dari X ke Y, dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian ditulis ini F X ke Y atau Y sama dengan Fx. Dilanjutkan oleh Y ke Z, yaitu Y anggota himpunan B dipetakan oleh fungsi G ke Z anggota himpunan C. Ditulis G Y ke Z atau Z sama dengan GY. G dalam variabel Y. Ini ya. Sehingga bisa juga ditulis, ini yang terakhir, Z itu adalah GFX. Ya kan, GY. Y-nya kan FX. Berarti Z sama dengan GFX. Oke, ini masih sama. Maka fungsi yang lanjut, yang garis hijau ini, dari X ke Z, itu adalah komposisi fungsi F dan G. Seperti ini simbolnya, komposisi fungsi F dan G. Ditulis G bundaran F. Kenapa kok G ini dhisik? Ya, yang kerja dulu ini kan yang belakang. Jadi yang belakang yang disubstitusikan. Jadi kalau G bundaran Fx itu didefinisikan sebagai G dalam kurung Fx. Nulisnya teko mburi, tapi intinya yang bergerak terlebih dahulu adalah fungsi depan Fx. Jadi kalau G bundaran Fx itu didefinisikan sebagai G dalam kurung Fx. Jadi F-nya bekerja terlebih dahulu. Tadi kan fungsi F dari X ke Y, maka dia bekerja lebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan fungsi G. Notasinya G bundaran F. Jadi komposisi dari F dan fungsi G. Ini
Ini di garis bawah ya, dicatat benar bahwa G bundaran F ojo diwaca gof lo ya. Gof opo iku gof. Nanti nek diwalek ya padha wae F bundaran G. Misalnya F bundaran GX berarti F dalam kurung GX. Berarti G-nya yang kerja terlebih dahulu. Ya, contoh. Nah ini. Fungsi F dari A ke B, G dari B ke C didefinisikan seperti pada gambar. Himpunan A isinya AB, himpunan B 1, 2, 3, G-nya PQ. Tentukan G bundaran F dari A dan G bundaran F dari B. Coba kita lihat bagaimanakah jawabannya. G bundaran F dari A. Nah ini gambarnya tadi ya, kita buat dulu. Kita lihat A dipetakan nanggone 1 sih ya oleh F. A nang 1 berarti FA sama dengan 1. Kemudian G1 nang C menjadi apa? 1 dipetakan ke Q berarti G1 nilainya adalah Q. Berarti FA sama dengan Q. Jadi G bundaran F A jadi A sama dengan G FA nilainya sama dengan G1. Hasilnya apa? Q, gitu ya. Kemudian yang kedua, G bundaran FB. G bundaran FB. Nah ini B dipetakan oleh F menuju angka 3. 3 dipetakan ke G menuju angka berapa? Tinggal gitu aja. Ternyata menuju kepada P. Sehingga kalau kita tuliskan G bundaran F, B ini kurang B ya. G bundaran FB sama dengan G dalam kurung FB, nilainya adalah G3, nilainya sama dengan P. Berikutnya, contoh yang kedua. Diketahui atau ditentukan GFX sama dengan FGX. Jika FX-nya sekian, GX-nya ini berapakah nilai P? GFX sama dengan FGX. Oke, jawabannya diketahui ya. Oke. Saya jelaskan, ikilah F, ikilah ngene ya. Fx 2x ditambah P, GX 3x ditambah 120. Tadi diketahui GFX sama dengan FGX. Nah, GFX, Fx-nya kita ganti ini. Ya, kita ganti ini. GFX, Fx-nya diganti 2x plus P. FGX, GX-nya kita ganti ini, 3x plus 2P. Kemudian G2X ditambah P. Nah, G ini lah iki ya, 3X ditambah 120. 3X panah hijau ya, panah hijau, lihat panah hijau. Jadi G2X plus P kita substitusi 2X plus P ke fungsi GX. Fungsi GX apa? 3X plus 120. Nah ini otomatis X-nya dari fungsi G ini kamu ganti dengan 2X ditambah P. Maka didapatlah ini 3 kali 2X ditambah P. Tadi kan aslinya ikilah X. Karena yang diminta 2X plus P ini diganti 3 kali 2X ditambah P sama dengan ditambah 120 sama dengan iki apa do? F 3X plus 120. Berarti F apa? 2X ditambah P. Berarti 2 kali ini 3X tambah 120 ditambah P. P ini panjang. Kemudian tinggal mengoperasikan saja. 6X ditambah 3 plus 120. Ini 6X ditambah 360 ditambah P. Tinggal dihitung saja. Coret yang sama. Kemudian 3P, ini P pindah kiri, min P 320, 240, P-nya nilainya adalah 120, 240 dibagi 2. Tuh. Nah, sekarang sifat komposisi fungsi. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Berarti apa? F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Yang kedua, bersifat asosiatif. Artinya apa? Nah, ini kalau ada 3 fungsi. F bundaran G bundaran H nilainya sama dengan F bundaran G bundaran H dikurungnya. Lihat, perhatikan kurungnya ya. Kurungnya kalau ini yang G bundaran H yang dikurungi, yang ini F bundaran G yang dikurungi. Nilainya sama dengan F bundaran G bundaran H. Gitu ya. Jadi dikurung di depan dengan dikurung di belakang. Itu kalau dari 3 fungsi komposisi dikomposisikan, maka dia bersifat asosiatif.
memiliki fungsi identitas. Fungsi identitas itu IX nilainya sama dengan X. Jadi F bundaran I sama dengan I bundaran F, hasilnya adalah fungsi F. Contoh soal. Jadi kita ini membuat fungsi komposisinya. Fx-nya 3x-1, gx-nya 2x kuadrat tambah 5. F dari R ke R, dari bilangan real ke bilangan real, jadi biar terdefinisi. Yang pertama, tentukan G bundaran Fx, dan yang kedua, F bundaran Gx. Oke, ini diketahui ya. Berdasarkan definisi yang pertama, G bundaran Fx manglah ini. G dalam kurung Fx. Ya, G dalam kurung Fx ini definisinya. Nah, Fik apa? Nah, ini Fx-nya hijau 3x-1. G ini pancet, Fik kita ganti. Nah, ini masuk ke fungsi G. Hijau masuk ke fungsi G. Fungsi G isinya 2x kuadrat tambah 5. Berarti Ik dari X-nya fungsi G iki kok ganti hijau. Ya, berarti 2 kali 3x-1 kuadrat ditambah 5. Ya, ini sudah saya tandai dengan warna hijau. Ini artinya perubahannya. Maka didapat, ya tinggal kuadratkan aja. 9x kuadrat min x tambah 1 tambah 5. Sehingga didapat, nah ini 2 kali 9, 18x kuadrat min 12x ditambah 2 tambah 5. Hasil akhir adalah ini. Yang kedua, itu fungsinya masih sama. F bundaran Gx. Nah, dibalik ya. F Gx apa? Gx iki substitusikan dulu. Ini definisikan F bundaran G itu F dalam kurung G. Berarti G ini diganti iki. Hijau substitusikan ke F. Berarti Fx-nya kan 3x-1. Berarti iki diganti hijau. 3 kali 2x kuadrat tambah 5 dikurangi 1. Maka didapat 6x kuadrat tambah 15 dikurangi 1. Didapatlah. Nah, begitu. Jadi geraknya berdasarkan definisi fungsi komposisi. Ini kesimpulan aja ya untuk yang kedua tadi. Oke. Nah, ini disimpulkan. G bundaran Fx tidak sama dengan F bundaran Gx. Tidak komutatif. Baik. Contoh berikutnya. Ix sama dengan X, identitas ya. Fx sama dengan X kuadrat dan Gx sama dengan X plus 1. Tentukan. Nah, ini kita membuktikan apa? Bahwa berlaku sifat identitas ini tadi ya. F bundaran Ix sama dan G bundaran Ix. Sama kok caranya. Kamu tinggal substitusi saja. Oke. F bundaran Ix sama dengan X pangkat 2 sama dengan Fx. G bundaran Ix sama dengan fungsi Gx, X tambah 1. Berdasarkan sifat tadi ya, sifat-sifat dari sifat apa? Fungsi komposisi. I bundaran Fx sama dengan X pangkat 2. Oke. Nah, ini. I bundaran Fx ini sama dengan F bundaran Ix sama dengan fungsi F sama-sama X pangkat 2. Ini. Sekarang menentukan suatu fungsi jika fungsi komposisi dan fungsi yang lainnya diketahui. Kita nyari fungsi yang satunya lagi. Ya, diketahui fungsi komposisinya dan salah satu fungsi kita nyari fungsi yang lainnya. Contohnya seperti ini. Contoh 1. Tentukan Gx. Oke, ini ya. Diketahui Fx-nya 3x-1 dan F bundaran Gx-nya X kuadrat ditambah 5. Tentukan Gx. Caranya bagaimana? Lihat berikut ini. Nanti nek nggak ngerti kamu tanya boleh kok ya. Maksudnya apa Bu? Gitu. Silakan tanya. Yang aktif gitu loh. Oke, dari sini Fx-nya 3x-1 diketahui F bundaran Gx-nya X kuadrat tambah 5. F bundaran Gx artinya kan F dalam kurung Gx. Hasilnya ini X kuadrat tambah 5. Fx-nya 3x-1. Kalau F Gx. Ya, jadi kalau Fx 3x-1 maka kalau Fa kan 3a-1. Kalau Fs 3s-1. F apa ya? F onde-onde berarti 3 onde-onde min 1 gitu kan ya. Sehingga kalau saya punya Fgx berarti menjadi apa? Nah, itu kasih tanda panah. Berarti menjadi
3GX min 1, karena tadi ini onde-ondenya. F onde-onde, 3 onde-onde dikurangi 1, 3GX dikurangi 1. Maka didapat 3GX sama dengan, ini tinggal pindah ruas saja, X kuadrat plus 5 ini min 1 plus 1, maka didapat X kuadrat ditambah 6. Di sini ada angka 3, berarti kita nyari GX-nya saja. GX sama dengan, ini dibagi 3, sepertiga dari X kuadrat tambah 6. Oh, tidak disederhanakan ya, saya ulang. Jadi ini tetap, jadi GX-nya sepertiga X kuadrat tambah 6. Kalau mau disederhanakan juga boleh, maka didapat sepertiga X kuadrat ditambah 6 bagi 3, 2. Itu juga boleh, sampai sini juga sudah benar. Contoh yang kedua. Oke. Diketahui GX-nya adalah X ditambah 9 dan F bundaran GX-nya sepertiga X kuadrat dikurangi 6. Maka berapakah fungsi Fx-nya? Carilah Fx ya. Coba ini alon-alon, agak beda dengan yang tadi. Diketahui GX-nya X plus 9, F bundaran GX-nya didefinisikan sebagai Fgx ini sama dengan sepertiga X kuadrat dikurangi 6. Fgx. Gx-nya apa? Nah, ini Gx-nya kita punya kan? X ditambah 9. Gx-nya adalah X ditambah 9, hasilnya tetap ini. Kita misalkan X tambah 9 sebagai Y. Ya, jadi caranya begitu, X tambah 9 agak beda dengan yang tadi. Jadi kalau tadi kita langsung substitusi, yang ini kita pakai permisalan. Saya misalkan X tambah 9 nilainya sama dengan Y, maka kalau saya dapatkan X sama dengan Y dikurangi 9. Lanjut. Berarti Fy kita gantikan ya. Fy X tambah 9 kan Y sama dengan sepertiga X-nya kita ganti dengan Y min 9 kuadrat dikurangi 6. Maka didapat, ini tinggal kuadratkan aja. Y min 9 kuadrat adalah Y kuadrat min 18. Y ditambah 81 kurangi 6. Ini berarti sepertiga Y kuadrat min 18 bagi 3, 6. Ditambah 27 dikurangi 6. Jadi Fx, jadi gini ya anak-anak. Iki Fy ini lak ngene ya. Fy ini sepertiga Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 27 kurangi 6 itu 21. Jadi sepertiga Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 21 itu Fy. Kalau Fx ya ini Y ini kamu ganti X. Maka menjadi Fx sama dengan sepertiga X kuadrat min 6X ditambah 21. Ya, sudah ketemu fungsi Fx-nya seperti itu caranya. Jadi dengan menggunakan ini tadi apa tadi? Permisalan. Maka akan menjadi lebih sederhana lagi. Baik. Saya lanjut kepada penjelasan mengenai apa yang harus kalian kerjakan. Jadi begini, untuk pertemuan ini Bu Nur cuma meminta kamu membuat catatan materinya. Jadi tolong catatannya dibuat dengan sebaik-baiknya, sebisa mungkin ya diberikan rumus inti ya. Jadi nanti kamu uploadnya di rumus inti dari komposisinya. Misalkan di sana ada pendefinisian, kemudian bawahnya rumus. Syukur-syukur kalau dalam lembarannya itu karena yang diupload hanya dalam satu foto. Kalau bisa kiri kanan gitu ya, lembaran yang dua lembar begitu loh. 2 lembar yang kamu bisa foto keduanya sehingga nanti catatanmu lengkap untuk ditampilkan di link yang saya bagikan di presensi itu. Karena di presensi itu kamu harus mengupload catatan materi pembelajaran hari ini. Silahkan apabila kamu ada apa namanya rumus-rumus atau persoalan yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Ya, tolong lebih aktif lagi dalam belajarnya, lebih semangat karena semakin hari saya melihat pengirimannya kok semakin menurun. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk pembelajaran kita karena memang daring ya, saya hanya bisa melihat aktivitas kamu, keaktifan kamu dalam pengiriman tugas-tugas yang saya berikan. Jadi tolong disimak materinya dengan baik, dipahami dengan cermat. Semoga bisa bermanfaat. Untuk hari ini silahkan kamu buat catatan materinya, kemudian unggah di link yang saya bagikan di bawah tautan video ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, selamat belajar, salam sehat selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.